Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk zikir kepadanya, untuk taqarrub kepadanya. Lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan. Ya, mari kita manfaatkan betul. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita yang tidak ada lagi waktu buat mereka atau kesempatan untuk beribadah, beramal soleh, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari kita sama-sama manfaatkan betul. Apalagi kita ini baru berada di malam keberapa nih, Pak? Malam ke-7 ya. Baru puasa 6 hari kita. Ya, mudah-mudahan kita konsisten, kita tetap semangat untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, seyoknya, sejatinya ya, kita kalau sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka harus mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sejatinya ya, itu seyoknya kita sebagai seorang muslim ya. Artinya kita harus memahami ya, untuk melaksanakan Islam kafah itu, untuk melaksanakan Islam yang sempurna itu harus dilandasi dengan ilmu. Ini dulu kita paham. Mustahil kita mampu melaksanakan Islam yang sempurna ini, Islam yang menyeluruh ini, kalau kita tidak punya ilmu ya. Oleh karena demikian, ilmu dulu, pahami dulu apa sih yang disampaikan atau yang dibawa oleh Islam. Kebanyakan kita pada hari ini ya belum memahami sepenuhnya apa itu Islam, maka semangat kita dalam beribadah itu adalah tidak maksimal ya. Oleh karena demikian, maksimalkan dulu pemahaman. Al-ilmu qabla al-amal ya. Para ulama mengatakan demikian, al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam bekerja, kita juga harus punya ilmu dulu ya. Dalam kehidupan yang sebentar ini, dalam pekerjaan yang juga sebentar itu, maka kita perlu butuh ilmu, banyak butuh ilmu. Apalagi kehidupan ya, untuk persiapan kehidupan sesungguhnya itu harusnya lebih memiliki ilmu yang lebih banyak
Ya, oleh karena demikian hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita memiliki ilmu tentang Islam ini. Ya, baru ada semangat, baru ada motivasi kita untuk melaksanakan Islam secara berkafah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagaimana saya bacakan dari surat Al-Baqarah ayat 208, Allah mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita sudah berislam, harus komitmen apapun yang diperintahkan oleh Islam harus kita laksanakan, harus kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu dengan keseluruhannya. Jangan parsial, jangan sepotong-sepotong, jangan pemahamannya sepotong-sepotong. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, langkah-langkah syaitan itulah yang akan membuat kita itu tidak sempurna dalam melaksanakan agama ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul yang mulia sudah menyempurnakan agama ini. Ya, agama ini kan makanya kita sebut al-Islam itu syamil mutakamil. Nah, ini Islam itu syamil mutakamil, menyeluruh dan sempurna. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ayat yang terakhir turun kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surat kelima, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu untukmu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku cukupkan nikmatku untukmu. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, oleh karena demikian, ya, karena agama ini sudah sempurna, agama ini sudah paripurna, maka jangan kita hanya memahami agama ini hanya sebatas ibadah saja. Ya. Nah, ketika memahami agama itu kan dari pelajaran, kalau di awal itu biasanya kita gunakan akidah, akhlak, ibadah. Ya, Islam tuh, ya. Sedangkan masalah-masalah muamalah, masalah negara, masalah politik, masalah hukum, ya, masalah pidana itu masih jauh atau belum kita pahami. Ya, padahal itu adalah juga bagian dari Islam yang menyeluruh. Ya, makanya Islam itu adalah sistem yang melurus dan mengatur segala kehidupan. Ya, tanpa kecuali. Ya. Makanya sempurnanya agama kita itu, ya, mulai dari masuk kamar kecil, ya, sampai keluar diatur dalam agama kita. Begitu sempurnanya agama kita. Tidak ada agama di dunia ini, ya, selain Islam yang mengatur hal-hal yang kecil demikian itu. Nah, oleh karena demikian kita saat ini misalnya tabu dalam bicarakan politik, ya. Padahal politik adalah bagian dari Islam. Asyasah, ya. Politik itu adalah bagian Islam. Makanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, kalau mengatur strategi perang dan sebagainya dilakukan di masjid, dilakukan di masjid. Sebelum perang itu, sebelum lakukan sebagainya itu diatur, ditaktik di masjid. Jadikan masjid sebagai wadah, sebagai
tempat untuk membahas politik, sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, oleh karena demikian hadirin, jangan sampai kita memahami Islam ini secara parsial tadi, hanya beribadah saja, sementara masalah politik, hukum dan sebagainya kita tidak tidak memahami dan tidak mengamalkan. Dan memang betul bahwa negara kita ini adalah bukan negara Islam. Iya, negara Islam. Tetapi kita mayoritas Islam. Ya, kita mayoritas Islam. Maka dalam masalah hukum juga sampai saat ini jamaah sekalian, kita masih mengikuti hukum buatan Belanda. KUHP itu, ya, KUHP itu yang jadi yang kita atau jadi patokan hukum orang Indonesia pada saat ini adalah produk dari Belanda. Iya, produk dari Belanda. Nah, sementara hukum kita baru dalam sejarah baru menghasilkan hukum pernikahan, perkawinan ya. Ya, di dalam undang-undang kalau nggak salah nomor 20 itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian ini, mari kita sekali lagi memahami. Ya, kalau kita melihat kembali dasar ayat yang 208 tadi, ya, kenapa Allah perintahkan kita untuk melaksanakan Islam secara keseluruhan? Karena berdasarkan asbabun nuzul ayat 204 sampai 206 menerangkan bahwa sekelompok manusia mengamalkan Islam ini dari segi materialistik saja. Ya, segi materialistik. Artinya menyampingkan masalah spiritualitas. Nah, sedangkan ayat 207-nya, ya, ada segelintir manusia lagi atau sekelompok manusia yang mengamalkan Islam dari segi spiritualitas saja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita, jangan sampai kita ya mengutamakan material, melupakan spiritualitas, atau sebaliknya mengutamakan spiritualitas, melupakan material atau materialistik atau kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena demikian, pemahaman kita ya berusaha ya kita memahami, memadukan bahwa kehidupan Islam itu adalah tidak melupakan dunia ya, dan juga tidak juga meninggalkan atau melupakan akhirat. Ya, harus dua-duanya kita amalkan. Nah, itu yang namanya baru disebut kafah, menyeluruh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ya juga menyampaikan begitu pentingnya kita memahami misalnya tentang perintah keadilan. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 58 misalnya. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas, ya. Ini tentang hukum, tentang keadilan. Ya. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Kemudian innama ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menegakkan hukum kepada manusia maka tegakkanlah dengan adil. Nah, ini beberapa contoh ayat yang menyatakan bahwa kita juga harus memahami bahwa Islam juga ada unsur hukumnya dan juga memberikan untuk keadilan. Nah, oleh karena demikian, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Mari kita terus pemahaman
ya, Islam kita terus tingkatkan, mengenai ilmu keislaman kita tingkatkan, agar kita memahami ya bahwa tidak hanya akidah yang kita perkuat, yang kita bersih, tidak hanya akhlak yang diperbaiki, tidak hanya ibadah yang bagus umat Islam ini, tetapi dalam masalah politik, dalam masalah hukum, dalam masalah ketatanegaraan, dalam masa pemerintahan, umat Islam juga harus cerdas. Umat Islam juga harus pandai. Umat Islam juga harus masuk ke dalamnya. Kenapa kita hari ini umat Islam terpinggirkan? Karena banyak kita yang tidak suka politik. Ya, kenapa? Karena banyak mengatakan politik adalah kotor. Siapa yang mengatakan politik kotor? Itu adalah penjajah Belanda. Supaya kita umat Islam tidak masuk terjun ke dalam politik itu. Sehingga pada hari ini politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami Islam dengan baik, tidak memahami Islam dengan benar, ya, sekuler, memisahkan antara negara dan agama. Inilah tujuannya. Ya, oleh karena demikian, ya, kita harus memahami, anak-anak muda, ya, remaja-remaja sekarang harus pahami bahwa Islam yang benarlah apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ya, Islam yang sempurna. Ya, politik ada, kemasyarakatan ada, sosial ada, pendidikan ada, semuanya. Makanya disebut tadi syamil wal mutakamil. Ya, menyeluruh dan sempurna. Nah, itu yang perlu kita pahami dari keislaman kita. Oleh demikian, ya, tentunya mari kita terus meningkatkan ilmu kita. Ya, meningkatkan pemahaman kita tentang Islam ini. Jangan sampai kita orang Islam, ya, diterapkan hukum Islam, orang Islam yang terdepan yang menolak. Nah, ini celaka bagi kita. Ya, celaka. Ya, kenapa? Karena pemahamannya tidak utuh mengenai Islam, hanya sholat saja, hanya puasa saja, hanya ibadah di masjid saja, sementara di pasar Islam hilang. Ya, timbangan dikurangi, ya, curang di mana-mana, ya, korupsi di mana-mana, mencuri di mana-mana dan sebagainya. Dan ini adalah PR buat kita umat Islam. Ya, banyak, apalagi kita hari ini punya PR terhadap remaja-remaja. Ya, tiap hari bulan Ramadan tawuran. Ya, ya, Islam bagaimana kita? Ya, itu adalah yang tawuran itu adalah orang-orang Islam, remaja-remaja Islam. Ini PR luar biasa bagi kita. Bagaimana mungkin Islam ini bisa maju? Bagaimana mungkin Islam ini bisa memimpin kalau potret remaja kita masih seperti hari ini yang kita lihat di televisi, di media? Bagaimana tiap malam sahur itu mau sahur itu adalah tawuran. Ini PR buat kita bersama. Bagaimana mungkin Islam yang lengkap, yang sempurna ini, ya, kita amalkan dengan baik kalau kita pemahaman kita tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jemaah sekalian, mungkin sampai penyampaian saya tidak sistematis, ya, karena kalau kita bicara masalah berusaha melaksanakan yang kafah ini, ya, sampai subuh juga belum selesai, nggak selesai ini materi. Ya, makanya saya menyampaikan hal-hal yang sederhana saja yang kita pahami dari Islam ini. Oleh karena demikian, mari kita sama-sama meningkatkan ilmu kita, ya, meningkatkan pemahaman kita agar kita bersemangat dalam melaksanakan Islam ini dengan sempurna. Oleh karena demikian, ya, sebagai penutup, sebagai motivasi buat kita, ya, begitu pentingnya Islam ini, ya, kita pahami, ya, kita menjadi supaya kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, ini penting Islam itu, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, sebagai keyakinan, sebagai isme, pemahaman, ya,
barang siapa yang mencari selain Islam, maksudnya selain Islam sebagai agama, sebagai keyakinan, falai yuqbala minhu, maka dia ditolak. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Maka di akhirat dunia adalah orang-orang yang merugi. Ya. Hadirin, mungkin ini saja yang saya sampaikan ya, secara acak-acakan, tidak sistematis, tapi yang penting bagaimana kita umat Islam ini ya, bagaimana kita senantiasa memahami bahwa Islam itu adalah mengatur segala aspek kehidupan ya, baik ukhrawi, sosial masyarakat maupun muamalah. Ini yang perlu kita amalkan sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia ini dan selamat juga di akhirat yaumul qiyamah. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.